Sementara itu, saudara, mencegah penyebaran virus corona di ibu kota, tes COVID-19 wajib dilakukan kepada para warga yang baru pulang mudik. Untuk melacaknya, kepolisian bahkan mendatangi rumah warga yang telah kembali dari kampung halaman. Usai pulang kampung pada libur Idul Fitri, warga diharuskan menyertakan hasil tes negatif COVID-19 saat tiba di Jakarta. Sebagai upaya jemput bola, polisi bersama instansi terkait menyediakan posko tes antigen gratis hingga tes langsung ke rumah. Polsek Tambora, Jakarta Barat bahkan menyediakan 400 unit alat tes antigen di posko Kampung Tangguh Jaya, RW 3 Roa Malaka Tambora. Jika warga tidak bisa datang, maka petugas akan mendatangi rumah untuk dites. Langkah ini diambil untuk menanggulangi bertambahnya kasus COVID-19 klaster pemudik. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa saat ini sudah berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tifal, selamat siang. Hasil tes usap antigen kepada para pemudik di sana, dan nanti kalau ditemukan ada warga yang ternyata positif corona, apa langkah selanjutnya akan diambil oleh Satgas? Perkembangan terbarunya, Maidop, dari operasi ini berlaku atau posko ini dibuka dari tanggal 16 Mei 2021 sampai setidaknya hari ini di tanggal 21 Mei 2021 sudah ada 318 orang yang dilakukan tes antigen COVID-19 oleh pihak Polsek Tambora bersama dengan instansi terkait. Nah, 26 diantaranya ini dilakukan tes dalam program antigen door to door, atau dalam hal ini artinya dari pihak petugas, dalam hal ini polisi, tenaga kesehatan, dan juga pihak-pihak lainnya datang ke rumah warga yang dinyatakan sudah baru selesai mudik, begitu tiba di Jakarta, tiba di kawasan Tambora, lalu kemudian nanti warga akan dites di sana langsung menggunakan alat tes antigen, dan seluruhnya dalam hal ini 318 warga yang sudah dilakukan tes hasilnya negatif. Bagaimana kemudian kalau ada warga yang kedapatan positif? Nah, ini mau saya konfirmasi langsung kepada Kapolsek Tambora, Jakarta Barat dengan Kompol Muhammad Faruk Rozi. Pak Faruk, saya mau tahu dulu sebelumnya, untuk warga yang sudah melakukan tes, apakah mereka masih harus melakukan karantina atau mereka sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, Pak? Jadi begini, Mas, untuk warga Kecamatan Tambora yang melaksanakan swab antigen dengan hasil non-reaktif, maka yang bersangkutan kita akan tempel stiker seperti ini di rumahnya, ya kan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan swab antigen dan hasilnya non-reaktif, sehingga yang bersangkutan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Namun apabila warga yang bersangkutan itu hasil swab antigennya reaktif, maka kami akan dalami dengan pelaksanaan swab PCR, di mana setelah melaksanakan swab PCR, warga yang bersangkutan diarahkan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan karantina selama 3 hari sampai hasil swab PCR-nya keluar. Dan di rumahnya kita tempelkan stiker seperti ini, bahwa yang bersangkutan harus karantina minimal 3 hari sampai hasil swab PCR-nya keluar. Demikian. Oke. Kalau mereka kedapatan positif, Pak, ini kan sejauh ini belum ada laporan positif ya, tapi kalau sewaktu-waktu ada warga yang dinyatakan positif, tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Sesuai dengan SOP dari gugus tugas COVID-19 Kecamatan Tambora, untuk warga yang hasil PCR-nya positif, maka yang bersangkutan akan didatangi oleh petugas medis dari Puskesmas Kecamatan Tambora. Apabila yang bersangkutan bergejala, maka kepada yang bersangkutan akan dilaksanakan atau dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Namun apabila yang bersangkutan tidak bergejala, maka yang bersangkutan dipersilahkan melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan ketat dari gugus tugas COVID-19 Kecamatan Tambora. Oke, kan ada kebijakan dari pihak kepolisian bersama dengan teman-teman di sini untuk sistem door to door, artinya datang ke rumah. Ada syarat khusus tidak, Pak, kalau mereka yang harus atau menjalani program door to door ini? Adakah syarat tertentu dari kondisi warganya begitu, atau ya sudah sistem acak saja, atau bagaimana, Pak? Prinsipnya untuk pelaksanaan swab antigen door to door itu diperuntukkan kepada warga yang berhalangan untuk hadir ke posko swab antigen gratis, atau diperuntukkan kepada warga kaum disabilitas atau yang mempunyai kebutuhan khusus, atau lansia yang karena kondisinya tidak memungkinkan datang ke posko swab antigen gratis. Tinggal RT RW atau bisa yang bersangkutan langsung menelpon call center yang ada di posko kami
Kemudian untuk petugas dari Puskesmas dan juga Polsek Tambora akan langsung mendatangi warga yang bersangkutan untuk dilaksanakan swab antigen gratis di rumahnya masing-masing. Oke, nah untuk operasinya sendiri apakah hanya berlangsung sampai hari ini atau sampai hari kapan? Dan tadi terakhir saya dapat kabar alat itu sebetulnya tersedia 400. Apakah kemudian ada berapa banyak sebetulnya alat tes yang disiapkan, entah itu dari antigen ataupun juga PCR ya begitu Pak, sampai nanti di akhir program ini? Sesuai arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, pelaksanaan pembukaan posko swab antigen gratis itu dimulai tanggal 16 hari Minggu sampai tanggal 30 Mei 2021. Di mana kami telah disuplai alat dari Polda Metro untuk swab antigen sendiri 1.500 dan juga swab PCR dari Puskesmas sebanyak 1.000. Namun jumlah itu akan terus bertambah tergantung animo warga yang akan kita ambil sampelnya untuk swab antigen ataupun PCR. Oke, izin Pak mengonfirmasi lagi yang soal sistem door to door tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa ada call centernya di situ. Apakah kemudian warga secara individual bisa melapor atau harus melapor ke RT RW dulu atau ada mekanisme tertentu biar tidak ribet lagi Pak untuk bagian birokrasinya begitu? Untuk warga sendiri bisa menelpon call center langsung sehingga kita bisa langsung dengan petugas Puskesmas mendatangi rumahnya untuk kita langsung ambil swab antigen. Ataupun RT RW yang ketika melihat warganya baru kembali dari mudik, sudah dihimbau untuk datang tapi tidak mau datang, RT RW bisa menginformasikan ke kami sehingga kami bisa langsung meluncur ke lokasi rumahnya masing-masing. Nah, ini kan momennya masih dalam masa pengetatan selepas larangan mudik ya Pak ya, nanti sampai kira-kira tanggal 24, operasi sampai tanggal 30 nanti. Apakah sejauh ini sudah ada efeknya Pak untuk wilayah Bapak di kawasan Tambora ini terkait dengan penambahan kasus positif COVID-19 dan bagaimana peran serta dari pihak Polsek Tambora sendiri untuk bisa menangani ini semua selain daripada operasi untuk melakukan pengetesan antigen ini tadi? Per hari ini untuk jumlah kasus aktif yang ada di wilayah Kecamatan Tambora ada 60 kasus, di mana 30 melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan juga 30 dirawat di rumah sakit rujukan. Sampai saat ini alhamdulillah grafiknya mengalami penurunan dan untuk peran serta Polsek Tambora dan 3 pilar selain melaksanakan tracing melalui pembukaan posko swab antigen bagi pemudik, kita juga melaksanakan operasi justisi dan pembagian masker. Ditambah kegiatan di malam hari yaitu himbauan terkait protokol kesehatan pemerintah. Justisi kita lakukan 2 kali sehari, pembagian masker juga kita lakukan 2 kali sehari dengan sasaran pasar tradisional, stasiun kereta api, dan juga tempat-tempat berkumpulnya massa. Kalau untuk pemudik sudah banyak yang kembali ke Jakarta atau ke kawasan Tambora atau masih ada yang belum balik Pak? Dan berapa datanya Pak? Dari data yang diinput oleh jajaran pemerintahan, RT RW dan kelurahan melalui aplikasi, per hari ini ada 1.096 orang warga Kecamatan Tambora yang melaksanakan mudik. Dan yang sudah kembali sekitar 520 orang. Di mana yang masih ada di kampung halaman 576 orang. Tentunya kami akan menunggu untuk warga yang belum kembali ke wilayah Tambora yang masih ada di kampung halaman, nantinya akan kita laksanakan swab antigen maupun PCR gratis. Ajakan kepada warga Pak, mungkin mereka yang sudah menyiapkan hasil tes sendiri, entah itu antigen atau PCR, apakah mereka tetap harus melakukan tes yang disiapkan oleh pihak Polsek Tambora ini atau mereka cukup dengan mengandalkan hasil tes yang sudah mereka bawa Pak? Kita tetap menghimbau kepada warga agar tetap datang ke posko swab antigen maupun PCR gratis. Karena kita tidak tahu selama di perjalanan mereka berinteraksi atau melakukan kontak fisik dengan siapa saja, kita tidak mengetahuinya. Jadi untuk lebih amannya warga kami himbau walaupun mungkin di kampung halamannya sudah melaksanakan swab PCR atau antigen sendiri, tidak ada salahnya datang ke posko ini untuk kita laksanakan pengecekan kembali supaya lebih afdol dan juga kita yakin bahwa yang bersangkutan terbebas dari virus corona.
Belum lagi karena kondisinya sudah banyak mutasi baru yang masuk ke Jakarta juga ya Pak. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi kita untuk bisa menahan laju pertumbuhan kasus di masa selepas mudik ini. Pak Kapolsek Tambora Jakarta Barat, Bapak Kompol Muhammad Faruk Rozi, terima kasih banyak waktunya sudah mau berbincang bersama kami di Kompas TV pada siang hari ini. Sebatas penegasan saja Maidop bahwa nanti prosedurnya saat warga nanti tiba di sini, mereka akan dilakukan tes antigen. Saat hasil tes antigen dinyatakan negatif, mereka dipersilakan untuk melakukan aktivitas lagi. Saat hasil tes dinyatakan positif, maka mereka akan dilempar untuk menuju ke posko berikutnya, yakni posko tes PCR persis yang ada di belakang saya ini. Nah, nanti hasil tes akan keluar kira-kira 3 hari, dan selama 3 hari mereka menunggu hasil tes itu, nanti mereka diwajibkan untuk melakukan karantina, tidak boleh beraktivitas di luar rumah sedikit pun, sampai nanti hasil tesnya dinyatakan positif atau negatif. Kalau positif tadi sudah dijelaskan bahwa mereka akan dilakukan isolasi di tempat khusus nantinya, tapi kalau mereka dinyatakan negatif, mereka bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Maidop? Satu pertanyaan lagi, Tifal, terakhir, respons dari warga sendiri bagaimana? Apakah ada penolakan atau justru mereka kooperatif melaporkan diri mereka setelah mereka tiba dari kampung halaman? Beruntungnya semua warga kooperatif, beruntungnya semua warga mau mengikuti arahan dari petugas. Tadi kami sempat juga mengecek proses antigen door to door di kawasan Kelurahan Jembatan 5. Tadi di sana ada 5 warga, 3 orang diantaranya saya ketahui tadi baru saja tiba dari Tegal, Jawa Tengah, melakukan aktivitas mudik dari tanggal 4 sampai tanggal 20. Baru kemarin mereka tiba di kediaman mereka di kawasan Kelurahan Jembatan 5. Beruntung mereka hasil tes negatif, mereka juga dinyatakan negatif, begitu ya, sudah mau mengikuti prosedur sesuai dengan arahan dari petugas. Tadi sempat dilakukan tes juga tidak ada hal-hal yang mencolok, begitu semua betul-betul sesuai dengan prosedur. 2 orang lainnya setelah itu yang berdekatan langsung dengan posko RW 2 yang juga dites, di situ ada 2 orang yang setelah melakukan aktivitas mudik juga di daerah di kawasan Pulau Jawa. Mereka juga dilakukan tes dan semuanya kooperatif. Harapannya kemudian tidak ada warga yang menolak ya, karena ini sebagai bentuk atau cara antisipasi dari pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kasus COVID-19, terlebih sudah ada mutasi baru COVID yang kalau menurut riset juga sudah memiliki tingkat penularan cukup tinggi, apalagi momennya sudah lepas dari mudik lebaran, beberapa warga masih ada yang tetap nekat mudik, bahkan sebelum masa larangan mudik di tanggal 6 Mei kemarin masih tetap ngotot untuk mudik, sehingga ini jadi bentuk awal atau bentuk tindak lanjut agar tidak ada kasus-kasus baru dari klaster pemudik. Maidop? Jemput bola salah satu cara yang bisa ditempuh oleh petugas untuk memastikan tidak ada penyebaran atau klaster pemudik setelah libur lebaran 2021 ini. Terima kasih, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Tambora, Jakarta Barat.